tapi senang juga gitu ya. Dia bilang, saya nggak bisa percaya Tuhan, soalnya masih ada mama saya, nggak apa sembayangin mama saya katanya. Tapi dia masih saudara sama papa saya, mamanya gitu kan. Dia cerita-cerita, terus teman saya ngedoain, dia bilang nanti dah pelan-pelan katanya. Saya bilang kan kita kalau udah percaya Tuhan kita belajar, nanti kita tahu gitu kan. Terus ada anaknya 2 yang udah ikut Tuhan. Saya bilang udah ikutin aja tuh anaknya. Saya bilang tapi nanti dia masih mikir dulu katanya gitu. Ya puji Tuhan lah ya. Jadi saya bisa bersaksi terus sama kokonya, sama ensonya yang sakit stroke juga kita besuk, ngajarin dia nyanyi. Saya bilang kamu tahu lagu yang lama ya, sebab dia dulu lagi remaja ke gereja gitu. Tapi sekarang kan udah nggak ke gereja lagi gitu kan. Terus kena stroke gitu. Jadi udah stroke yang ketiga kali juga. Jadi udah parah gitu. Yang pertama ya udah baik. Terus ini kena lagi, terus kena lagi. Jadi susah gitu buat jalannya juga gitu. Tapi masih bisa dia menyanyi, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dia bisa. Ya saya senang gitu ya, kita bisa besuk begitu, bisa memberitakan artinya menceritakan tentang Tuhan Yesus gitu ya. Dan juga saya pergi lagi ke tempat yang orang muslim nih ya. Dulu anak Tuhan, sekarang udah ikut muslim, ikut suaminya gitu. Saya juga cerita sama dia, kamu doa juga nggak ngerti kan? Iya, katanya nggak ngerti kan, sebab bahasa Arab. Saya bilang, udah kamu doa aja tetap panggil Tuhan Yesus, doa biasa yang kamu biasa doa, udah itu aja, saya bilang gitu. Dia bilang, ya dah, kata saya mau ikut doa begitu, saya juga nggak ngerti, katanya doa juga pakai bahasa Arab kan, katanya. Ya, biar dia kembali lagi sama Tuhan ya, saya juga doakan gitu. Dia juga tangannya sakit bekas jatuh gitu, bukan di terapi tapi dioperasi gitu, jadinya tambah parah lagi sekarang, udah nggak bisa nekuk tangannya gitu ya. Nah itulah saya doakan mereka ya, saya bilang bersyukurlah hari ini gitu kita bisa bersaksi, bisa membawa mereka untuk percaya Tuhan kembali gitu ya. Itulah yang saya dapati ini hari, saya bersyukur. Jadi saya baru aja pulang, jadi saya terus ikut ya ke ini juga, ikut ibadah ini jom juga. Nah itulah saya bersyukur, bantu doa terus buat saya biar Tuhan kasih kesehatan, dan saya juga terus mau bersaksi dengan teman saya aja itu 2 orang ya, yang orang Batak dua-duanya, dia juga seneng gitu. Jadi saya bilang kalau doa terakhirnya jangan kamu doa saya kurang sempurna, udah jauhin aja kan ngomong jangan sempurna, dia nggak ngerti gitu kan. Saya bilang pokoknya tutup aja dalam doa gitu. Oh begitu ya tadi, ya udah gitu. Puji Tuhan ya, Tuhan memberkati apapun yang kita lakukan ya tidak sia-sia ya. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong. Itulah kesaksian saya bahwa Tuhan itu baik dan selalu menolong ya di masa-masa saya, artinya masa susah ini. Dan saya juga bisa cerita, ntar kebanjiran sampai di mana nih, sampai di atas, dia bilang gitu. Terus dia cerita barang-barang apa yang nggak bisa diambil, dia bilang makanan jual pempek, baru saja katanya bikin pempek banyak, katanya pada tumpah semua habis katanya. Ya puji Tuhan gitu ya. Jadi kita senang juga dengar ceritanya gitu. Wah sagunya kata cepet-cepet dinaikin, katanya kalau nggak dinaikin habis udah gitu, katanya setengah itu masih banyak sih, dia beli sagunya kan 1 bal gitu ya. Memang pempeknya cukup lumayan sih, enak juga gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya pemingguan, itu kesaksian saya. Tuhan selalu menolong ya. Amin, amin. Makasih Bu Lydia. Ya puji Tuhan. Masih ada lagi yang mau kesaksian? Ya kalau tidak ada, kita lanjut ya Pak Derikson, 1 lagu sebelum masuk firman. Ya kita sambut firman Tuhan dari hambanya Bapak Pendeta Penahan Huta Barat, juga Sekretaris Umum Sekum daripada Peduli Misi Desa, dan juga Gembala GPDI Peniel Bekasi. Tertindih dengan beban berat, dosa manusia menjerat. Siapa mau tolong
waktu susah, dan angkat dari lumpur dosa. Ya jamah seluruh hidupku, ya jamah setelah hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tertindih dengan beban berat, haleluya. Tertindih dengan beban berat, dosa manusia menjerat. Siapa mau tolong? Siapa mau tolong? Waktu susah, dan angkat dari dosa. Katakan dia jamah setiap hidupku, dia jamah setiap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Silakan hambanya Bapak Pendeta Huta Barat. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur buat kami, keluarga Kristus, boleh mengadakan ibadah Jum sore hari ini Tuhan. Kami telah menaikkan pujian penyembahan. Kiranya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Kami butuh firman-Mu Tuhan, dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu yang memberitakan, kiranya Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kami semua yang mendengarkannya Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk kami terima kebenaran firman. Kami percaya kami pasti diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan, sebab Tuhan baik bagi kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, hamba-Mu siap memberitakan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam. Apakah bisa dengar suara saya? Coba lambaikan tangan. Shalom, shalom. Shalom, Dengar, shalom. Pak. Panahan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan Yesus
kalau kita boleh tergabung dalam ibadah family ministry di dalam virtual ini. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Komingguan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Amin. Amin. Saya melihat ada beberapa orang yang saya kenal di sini, namun masih ada juga yang belum kenal saya. Pepatah berkata, tidak kenal maka tidak sayang. Haleluya. Tapi pada prinsipnya kalau kita sama-sama sudah tahu anak Tuhan, walaupun belum begitu kenal banget, harus saling mengasihi. Haleluya. Seperti nama saya tertera di monitor ini, nama saya Pendeta Manahan Huta Barat. Dalam perjuangan sebagai seorang hamba Tuhan, ya saya dapat gelar ini Master Teologi. Saya pergunakan memang karena saya memanfaatkan ini, saudara. Selain saya gembala sidang di GPD Peniel Tambun, Bekasi, orang bertanya, di mana itu Tambun? Gitu kan. Supaya agak keren saya bilang BSD. Artinya Bekasi sono dikit. Tambun gitu. Karena kalau Tambun tanya orang Bekasi mana? Bekasi Timur enggak, Bekasi Barat tidak. Karena kami udah kabupaten, saudara ya. Dan sekali lagi, selain saya gembala sidang, saya juga dipercayakan mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Salatiga beberapa tahun yang lalu, dan sekarang saya dipercayakan ketiga. Jadi saya harus buat inisial itu supaya status saya di mana sejajar dengan kapasitas saya seperti itu. Tentu yang paling utama adalah kita sama-sama hamba Tuhan dan siap melayani Tuhan. Amin. Mohon izin Pak Komingguan berapa lama saya, karena Pak Pendeta kalau udah ngomong, kalau nggak dikasih waktu lama ya. Berapa lama Pak Komingguan? 45 menit Pak maksimum. 45 menit, puji Tuhan. Terima kasih karena kemarin saya khotbah tentang Eutikus. Itu saya bilang kepada jemaat bahwa Rasul Paulus itu khotbah dari jam 12 sampai jam 3. Sampai Eutikus ngantuk-ngantuk, dia jatuh dan mati, saudara. Tapi ternyata mujizat Tuhan. Jadi kalau 45 menit, sedang lah ya. Haleluya. Nggak nyampe 2 jam. Kukira tadi, Komingguan hubungin, jam setengah 4, jam setengah 5 sampai jam 7. Jangan 2 jam khotbah. Mantap juga saya pikir. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan santai, tapi kita dapat mengerti, kita lakukan, kita diberkati Tuhan. Amin. Ya, nggak usah marah-marah, nggak usah teriak-teriak. Walaupun teriak itu namanya intonasi berkhotbah, supaya ada tekanan dikit dan dimengerti. Puji Tuhan. Baik, Bapak Saudara, kembali saya sampaikan tadi, saya punya istri bernama Esmawati Boru Telambanua, orang Nias. Dan kami dianugerahkan Tuhan 3 orang anak, tapi 1 sudah di surga, saudara ya. Nanti sambil saya saksikan pengalaman kami punya anak ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan membuka Alkitab kita seperti tema yang telah saya sampaikan, yang sudah saya di-share oleh Bapak Komingguan. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Dengan judul Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Markus 8 ayat 22 mulai, saya akan bacakan, kita simak baik-baik. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan."
tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Puji Tuhan. Bapak Ibu, mungkin rata-rata Bapak Ibu enggak ada saudara-saudari ya, yang diberkati oleh Tuhan. Mohon izin mungkin Bapak Sijabat ya, yang buat screenshotnya ya. Ya, betul, Pak. Mohon izin Pak, nggak usah ditampilkan itu, saya kepingin melihat monitor kita bersama saja. Saya yakin kita semua punya Alkitab masing-masing ya. Ya, puji Tuhan. Karena memang ilmu berkhotbah itu kalau dia bisa melihat wajah jemaat. Ya, khotbah lama-lama ternyata jemaatnya udah pada tidur sama saja, saudara. Ya, kalau kita khotbah, kalau nggak kita lihat respon jemaat, kita nggak tahu nih firman Tuhan mendarat apa tidak. Terima kasih Bapak Direktur Sejabat, Tuhan berkati. Nah, hari ini saya berikan tema firman Tuhan, Bethsaida sama dengan hidup yang dipulihkan dan diberkati Tuhan. Hidup yang dipulihkan dan diberkati Tuhan. Ini satu tema yang sangat kita harapkan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita harus berperan. Tentu selain keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita menjalani hidup ini perlu dipulihkan dan juga perlu diberkati Tuhan. Kita belajar dari kata apa arti Bethsaida. Arti Bethsaida ini adalah artinya rumah atau bait. Ini tempat tinggal murid Yesus, yaitu bernama Simon Petrus, Andreas, Filipus. Itu kalau kita melihat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-44. Ya, kita melihat dulu arti Bethsaida, ini adalah artinya kehidupan kita. Yohanes pasal yang pasal 1 ayat yang ke-44 dikatakan demikian. Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Ya. Itu latar belakang Bethsaida. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 21 juga di sana memberi keterangan tentang Bethsaida. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-21. Dikatakan di sana, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Jadi kalau kita melihat latar belakang Bethsaida inilah tempat kediaman beberapa murid Yesus. Tapi ternyata diartikan itu Bethsaida itu rumah atau bait. Bukankah dalam kitab Korintus berkata tubuhmu adalah bait Allah? Yang setuju katakan amin walaupun tidak buka suara tapi sambil mangguk kepala. Haleluya. Tubuh kita adalah bait Allah. Boleh kita katakan amin, tapi mangguk aja. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang tempat tinggal, yang awalnya adalah itu tempat rumah, tempat tinggal murid-muridnya, saya boleh mengajak kita berpikir seperti tadi pada Yohanes 12 ayat yang ke-21. Bahwa Filipus, ya, orang berkata kepada Filipus yang berasal dari Galilea, "Tuhan, kami ingin bertemu Yesus." Dan
kalau kita melihat latar belakang daripada nelayan ini, kecenderungannya dalam tanda kutip adalah orang yang tadinya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mohon maaf kalau ada di antara keluarga kita yang nelayan. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang pun nelayan itu kehidupannya kecenderungannya ya jauh dari Tuhan. Umumnya saya pernah penginjilan ke Pulau Talise di Sulawesi Utara. Saya melihat nelayan di situ salah satunya tidak pernah terlepas dari minuman keras. Karena apa? Mereka katanya supaya hangat badannya. Jadi mereka wajib minum minuman keras. Dan itu yang benar-benar beralkohol tinggi. Selain itu pasti hidup mereka ya namanya di laut, jaranglah dekat keluarga atau berkomunikasi dengan keluarga atau juga ya apalagi beribadah kepada Tuhan. Apalagi zaman dulu berbicara tentang ilmu nelayan itu ya itu sering keterikatannya dengan latar belakang hidup yang tidak benar. Ya, bisa juga keterikatan dengan mistik. Ya, karena mereka bagaimana berupaya mendapatkan sesuatu, apalagi kita tahu semuanya kan bukan latar belakang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan sebelumnya. Ini kan baru kategori murid-murid baru ketika itu. Jadi saya simpulkan bahwa kehidupan para nelayan ini atau latar belakang daripada Petrus yang berasal dari Betsaida ini adalah kehidupan yang sebelumnya jauh dari Tuhan. Bukti nyata, kenapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat penjelasan tentang Betsaida sebelumnya ini salah satu kota atau tempat yang dikecam dan dihukum oleh Tuhan. Coba kita bandingkan Matius pasal yang ke-11 ayat 20. Kita melihat latar belakang tentang Betsaida ini, kita nanti bandingkan dengan kehidupan kita, orang yang percaya sebelumnya. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan judul Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ, ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, karena jika Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati? Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi dan di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai saat ini. Tetapi aku tuh berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Di sini Yesus menyampaikan tentang latar belakang kota Betsaida. Latar belakang yang memang tentu ini berbicara tentang isinya, Bapak-Saudara. Penduduknya. Kota ini sampai dicekam oleh Tuhan. Sampai dihakimi oleh Tuhan. Karena apa? Karena kota ini tidak bertobat-bertobat, Bapak-Saudara. Mohon maaf, bukan berarti secara bangunannya. Kalau berbicara tentang kota berarti berbicara tentang penduduknya yang diharapkan. Haleluya. Jadi kota Betsaida memang dicekam oleh Tuhan, dikecam oleh Tuhan, dilihat bagaimana mereka sudah mengalami banyak mujizat Tuhan. Oh, kok
ternyata kau belum bertobat. Mohon maaf, saudara, bukankah ini gambaran kehidupan kekristenan belakangan ini? Maafkan saya bukan menuduh, tapi kita belajar firman Tuhan. Termasuk juga hamba-hamba Tuhan. Mohon maaf, terjadinya banyak dosa yang terselubung dengan memakai jubah atau identitas pendeta. Padahal banyak dosa yang terselubung, saudara. Belum bertobat. Orang berkata, jemaatnya banyak. Orang berkata, kalau dia berdoa terjadi mujizat. Tunggu dulu, Bapak Saudara. Saya pernah dengar Pak Komingkun sampaikan khotbah, yang ngerinya itu Matius 7 ayat 23 itu. Waktu nanti Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Orang berkata, aku sudah membuat mujizat demi namamu. Bagaimana kita mau dipulihkan dan diberkati Tuhan sampai kepada mengalami keselamatan? Kita belajar dari namanya Betsaida. Betsaida adalah bait dan kita adalah bait Allah. Kita bandingkan kembali Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Satu ayat lagi sebagai ayat tambahan tentang penjelasan Betsaida ini. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 10 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Sebentar ya. Lukas 10 ayat yang ke-14. Haleluya. Akan tetapi pada waktu, saya akan baca kembali 13. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan. Saudara, sama ini isinya. Dua kitab menjelaskan tentang hal ini. Ini bukan suatu hal yang sangat penting memperingatkan kepada kita. Jadi ternyata kita perlu belajar dari Betsaida. Supaya apa? Kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saat murid disuruh menyeberang ke Betsaida, tetapi Yesus pergi ke bukit berdoa. Saat sebelum tiba di Betsaida, datang tangan angin sakal. Kalau kita kembali kepada Markus, coba kita kembali kepada Markus tadi, ayat pokok kita. Markus pasal yang ke-8 tadi. Ya. Kalau ketemu ceritanya ini, di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 itu, ya, di situ Yesus ya mengadakan mujizat dan berjalan di atas air. Tetapi kita melihat bahwa ada ketika ayat yang kemudian dikatakan bacakan begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Ini ya. Sekali lagi ini ada kata Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saya melihat saudara, di sini ada kata Betsaida ini saya mau ceritakan begini. Bahwa ketika Yesus telah mengadakan mujizatnya, lalu murid-muridnya disuruh pergi duluan ke Betsaida. Saudara perhatikan di sini. Sebelum mereka sampai ke Betsaida, di situ terjadi murid-murid mengalami angin sakal. Ini saya maksud gini, pembuktian bahwa di Betsaida itu ada kuasa gelap yang tidak senang kalau sampai ke sana murid-murid Tuhan. Ini saya bikin contoh begini. Rata-rata kalau kita tim penginjilan ke daerah yang banyak opok-opoknya, yang banyak perdukunannya, yang masih terikat dengan primitif,
Ketika kita mau pergi penginjilan ke sana, di tengah jalan pun kita banyak tantangan yang membuat kita sampai mau terhalang ke sana. Saya dulu dalam komunitas kami ada PDH namanya, hampir setiap tahun kami pasti penginjilan. Kami pergi ke Malang Timur, ke Malang Selatan, kami pergi ke Sumatera. Kami pernah pecah ban, kami pernah lepas ban. Banyak saudara maut yang mau menerkam kami. Ini saudara, kenapa? Ada satu kekuatan iblis tidak suka menerima kita sebagai bantuan pemberita Injil di sana. Nah, ketika itu, Yesus mau pergi dengan murid-muridnya ke sana, mereka mengalami angin sakal. Saya yakin saudara, artinya di Bethsaida itu benar-benar masih banyak kehidupan yang lama yang membuat orang tidak mengalami pemulihan dan mujizat itu. Hari ini Bapak Saudara kasih, Bethsaida adalah kota yang dipulihkan. Itulah hidup kita. Boleh kita katakan amin? Mari kita belajar kepada kitab ini, Bapak Saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab, kembali kepada ayat pokok kita, Markus pasal yang ke-8 tadi. Setelah kita belajar latar belakang Bethsaida, dikatakan kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bethsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Dan kalau kita melihat akhirnya bahwa orang itu sembuh. Tadi latar belakang Bethsaida ada latar belakang tempat tinggal para nelayan. Kota yang dicekam ketika murid-murid mau pergi ke sana mengalami angin sakal. Tetapi ada waktu yang kita baca ini, Yesus mengadakan mujizat di sana. Yesus mengadakan pemulihan di sana. Yesus mengadakan keberkatan di sana. Karena apa? Ternyata kota Bethsaida ini sudah dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Siapapun di antara kita yang punya latar belakang yang berbeda, kita percaya Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan sanggup memberkati hidup kita. Sebagaimana Bethsaida dulu dicekam, tapi Yesus sudah peduli kepada Bethsaida. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita belajar dari Markus pasal yang ke-8 ini. Bethsaida menjadi kota dan tempat yang dipulihkan dan diberkati Tuhan. Kita melihat Yohanes pasal yang ke-9 ayat 10-17. Di Bethsaida Tuhan Yesus memberikan makan pengikutnya 5.000 orang. Tuhan sudah mulai peduli dengan Bethsaida yang awalnya dicekam, saudara. Pertanyaannya, apakah kita mau seperti itu? Apakah kita mau Tuhan peduli kepada kita? Apakah kita mau diberkati Tuhan? Sebagaimana Bethsaida awalnya dicekam, tapi dipulihkan dan diberkati. Dari Markus pasal yang ke-8 ini, saya melihat ada beberapa poin yang perlu kita pelajari. Bagaimana caranya supaya kita mengalami pemulihan dan diberkati Tuhan. Bagaikan Bethsaida dan penduduknya. Dari ayat 22, diperhatikan saudara, poinnya kita dapat ambil, supaya terjadi pemulihan dan keberkatan dalam hidup kita. Perhatikan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bethsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon. Saudara, ada mereka membawa dan memohon. Apakah kita mau keluarga kita dipulihkan? Catatannya, mari kita peduli dengan sesama kita di sekitar kita. Haleluya. Ternyata yang dilihat Tuhan, kenapa Tuhan akhirnya memulihkan, memberkati Bethsaida ini? Antara satu dengan yang lain sudah saling peduli. Kasih Tuhan sudah ada di dalam kehidupan mereka. Saudara tidak menyangka, Yesus melihat hati mereka yang tulus, membawa seorang yang buta, mereka gotong rame-rame, mereka bawa dengan ketulusan, lalu berkata kepada Yesus, Tuhan tolong sembuhkan orang buta ini. Mereka sudah mulai peduli kepada orang lain.
Inilah salah satu rahasia untuk kita dipulihkan dan diberkati Tuhan. Hati yang mengasihi, hati yang peduli harus kita miliki. Haleluya. Makanya kita di grup ada namanya peduli misi desa. Kita tahu Tuhan hadir di sana akan terus memberkati dan memulihkan. Apapun katanya kalau kita egois, Tuhan tidak suka, Bapak Saudara. Saya senang tadi mendengarkan kesaksian Ibu Lydia tadi ya. Dikatakan dia tadi baru bersaksi kepada 2 orang. Walaupun dibilang masih belum, masih hormat, masih takut sama orang tua. Tapi saudara, minimal kepedulian sudah dibuat. Ya. Alkitab berkata ladang sudah menguning siap untuk dituai. Siapa yang akan menuai kalau kita nggak peduli, saudara? Saya belum kenal kita semua, apakah semua hamba Tuhan, apakah kita sebagian hamba Tuhan. Tetapi ingatlah, Yesus akan peduli kepada kita ketika kita mulai peduli kepada sesama kita di sekitar kita. Haleluya. Mungkin masih ada keluarga kita yang belum sungguh-sungguh bertobat. Mari kita doakan dia. Kita peduli kepada dia. Ternyata berkat itu bukan kita dapat dari orang yang kita bantu, kita tolong, tapi dari Tuhan, sumber berkat tersebut. Haleluya. Jadi yang pertama adalah Tuhan melihat di Betsedeni. Kenapa Tuhan pulihkan? Karena warga di sana sudah mulai peduli kepada sesamanya. Haleluya. Saudara, saya tidak tahu nih apa yang terjadi di bangsa kita. Mohon maaf, hanya mendengar berita. Anak Tuhan, Bapak Dr. Terawan yang dalam tanda kutip kesannya diperlakukan kurang baik menurut saya. Tapi saya melihat ada video bahwa dia sedang diperjuangkan. Ya, masalah nanti gol apa tidak, tapi kita melihat kepedulian itu, saudara. Di situ Tuhan akan hadir. Amin. Mari dalam keluarga kita peduli suami istri, orang tua dengan anak-anak kepada orang tua. Supaya apa? Tuhan senang memberkati dan memulihkan hidup kita. Haleluya. Poin yang kedua, apa yang kita melihat sehingga Tuhan memulihkan Betsedeni? Kita perhatikan ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia mendapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, dibandingkan dengan ayat sebelumnya, mungkin ketika itu Yesus datang ke Betseda, langsung dilihat karakter orang-orang Betseda itu belum bertobat, Tuhan marah. Coba kita bayangkan bait Allah yang ditunggang balikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi saya melihat, saudara, ada hal yang bagus di daerah Betsedeni, di kota Betsedeni. Antara Yesus dengan orang-orang di situ dan juga dengan orang buta ini ada satu komunikasi. Ya, ada komunikasi. Ketika orang banyak peduli membawa orang buta, memohon kepada diterima permohonan. Komunikasi yang baik satu. Yang kedua, ketika itu Yesus menjamah orang buta tersebut. Yang berikut, dia bertanya kepada orang buta. Saya mau berkata, ternyata terjadi pemulihan itu bila kita sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kekristenan bukannya sekedar Kristen datang ke gereja atau seperti kita ini ya ibadah Jumat. Pertanyaannya, adakah kita rasakan Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan? Komunikasi dengan Tuhan banyak hal.
Dengan kita punya doa-doa khusus, punya komunikasi dengan Tuhan. Dengan kita sering membaca Alkitab, punya komunikasi dengan Tuhan. Saya senang melihat hambanya Bapak Pendeta Kumingguan masih menyalurkan Alkitab. Ya, benar saudara. Saya juga baru-baru ini lagi sedang khotbah kepada anak muda. Supaya mereka baca Alkitab. Karena Alkitab itu membuat mereka mengenal masa depan. Saya ada khotbah di satu perusahaan. Manajernya namanya ada seorang. Lalu saya bilang, kok gimana baca Alkitab? Dia bilang, siapa pendeta? Saya sudah baca Alkitab ini 2 bulan, saya capek baca Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, kitab Kejadian sampai wah, saya bilang, emang kok nggak kerja? Kok sebagai manajer di perusahaan yang juga besarnya kok nggak kerja? Aku bilang, iya Pak, cuman saya pakai handphone. Saudara tidak salah, saudara pakai handphone, tidak dosa, sebenarnya tidak dosa. Tapi ada lebih enak kalau baca Alkitab itu pakai Alkitab yang tulisan saudara seperti ini yang dibagikan oleh Pak Kumingguan. Beda. Kita kalau baca saudara handphone itu kayaknya menurut pengalaman saya itu nggak ada nyangkut di otak kita saudara. Tapi kalau baca Alkitab seperti saudara, ini Alkitab saya baru mengkaitkan dibukanya agak susah yang tebal hurufnya. Itu beda saudara. Ini termasuk salah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Bukankah sering berkata hamba-hamba Tuhan, bukankah ini surat cinta daripada kekasih kita Yesus Kristus? Haleluya. Pertanyaannya, apakah sering kita baca? Ini bukti kita komunikasi dengan Tuhan. Apakah sering kita berdoa? Bukti kita komunikasi dengan Tuhan. Terjadi mujizat di Bethsaida, pemulihan terjadi, adalah karena mereka sudah berkomunikasi dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Seseorang yang bisa mengalami mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, pemulihan Tuhan adalah ketika orang tersebut menjadi orang Kristen yang punya hubungan baik dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Punya doa, punya kebenaran firman Tuhan. Saya punya kesaksian, saudara. Saya sekarang umur 49. Nanti genap bulan 4. Tanggal 24, saudara. Mudah-mudahan ada yang tergerak kasih kado. Haleluya. Saudara, saya sudah mau setengah abad ini, tahun depan berarti, tapi anak saya masih SMA, saudara. SD, maksudnya sorry. Dia tamat SMA, umur saya 56. Kenapa? Saya menikah umur 30, lalu 07 tahun tidak punya anak, saudara. Jadi sehingga makanya usianya baru umur 12 tahun, saya udah umur 49 tahun. Ada teman saya, saudara, masih di bawah saya, masih umur 40-an, anaknya sudah SMA. Wah, enak banget, saudara. Ya, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, itu juga anugerah Tuhan. Amin. Ya. Nah, yang saya saksikan adalah ketika saya dalam pergumulan belum punya anak, saudara, tahun pertama masih enjoy, tahun kedua masih enjoy, saudara, tahun ketiga. Ini teman-teman pendeta, saudara, kalau ngeledek kan itu lebih parah dari sesama anak tuh, saudara. Kadang-kadang lu gimana sih, jantan apa enggak? Oh Tuhan, tolong ampuni dia Tuhan. Kita ngelus dari saudara. Ya kan? Lalu itu ketika ada seorang anak Tuhan, dia kapten kapal. Dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya diberkati Tuhan. Saya mau kepengen Bapak punya keturunan. Mungkin ada kesehatan dari keluarga, dari Bapak atau Ibu kurang. Saya siap, berapapun biayanya, yang penting Bapak punya anak. Lalu kami pergi ke rumah sakit Cikini, ada seorang dokter yang sangat terkenal bagian kebidanan. Lalu kami di sana diperiksa, maaf kata ditiuplah rahim istri saya, tiba-tiba pingsan seperti tidak kuat. Lalu saya tanya, Pak dokter, gimana langkah berikutnya? Oh, kita harus bikin bius. Saya bilang langkah berikutnya bagaimana kalau tidak bisa lagi, kita bikin bayi tabung. Saya tanya lagi, seberapa Bapak dokter bisa jamin supaya kami bisa punya anak? Kebetulan ini jemaat ini, anak Tuhan kapten ini siap memberkati kami. Oh Pak, tidak ada yang bisa menjamin Pak, katanya. Kami kedokteran hanya berupaya dengan langkah-langkah ini. Oke, akhirnya kita putuskan, kita bilang sama donatur tersebut,
daripada duit Bapak habis, ya lebih baik kita berdoa. Setelah berjalan waktu, kami dulu sering pulang kampung waktu Bapak saya masih ada. Kami keluarga hamba Tuhan, Bapak saya juga pendeta, saudara. Saudara saksikan bahwa kami 7 anaknya, 2 perempuan, 5 laki-laki. Kami 4 sudah gembala, saudara. Saya di Bekasi ini, yang 3 lagi ada di Sumatera. Tapi lu Bapak saya bilang gini, udah Manahan, kamu kan sering pergi penginjilan, udah adopsi aja anak, kasihan itu menantu saya gak ada temannya. Lalu saya bilang sama istri saya, bagaimana sayang, ada lampu hijau nih dari mertuamu. Dia bilang begini, tidak, saya mau dari rahim saya lahir anak saya kan. Apa yang lakukan saudara? Ketika kami suatu ketika pulang dari kampung, dia berkata begini, Pi, saya mau puasa. Kalau kita hamba Tuhan, saudara, mohon maaf ini kami di Gereja Pentekost Indonesia, puasa itu sudah menjadi gaya hidup saudara. Apalagi waktu sekolah kitab surah, sebelum penamatan puasa 3 hari itu wajib. Tidak makan, tidak minum. Nah, kita di sini saudara minimal jadwalnya setiap Jumat saudara 2 puasa. Sekali saya bilang kita kan puasa biasa. Aku bilang, enggak. Saya mau puasa 40 hari. Kata saudara. Saya kaget saudara dengar itu. Saya bilang, kau menyaingin Tuhan Yesus kamu. Ya kan? Dan aku bilang, kamu jangan puasa 40 hari, nanti kamu tiba-tiba mati. Saya duda belum punya anak, gitu saudara kan. Nah, tetapi saudara, dengan imannya lah, dengan cara komunikasi kepada Tuhan seperti itulah, maka terjadi mujizat Tuhan. Dia punya komunikasi yang intens secara khusus dengan Tuhan Yesus. Ada banyak kata-kata Alkitab, perkara ini dapat kita lakukan dengan doa dan puasa. Komunikasi dengan yang lebih intens dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya pergumulan-pergumulan khusus. Mari kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan kita. Haleluya. Sampai kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Lahir anak kami laki-laki yang pertama namanya Albert Meswan, Hanguluan, Huta Barat. Panjang saudara namanya. Albert itu singkatan dari Allah beserta. Meswan itu nama saya Manahan, istri saya Ismawati. Berarti Maeswan, Manahan Ismawati pertama. Hanguluan itu kehidupan. Huta Barat itu ya pam saya saudara. Itu anugerah Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. 2,5 tahun lagi kemudian lahir lagi anak laki-laki saudara, kami beri nama Gilbert Maestu Huta Barat. Sudah berkat Tuhan. Yang saya melihat saudara benar-benar karena komunikasi dengan baik, saya pun dengan istri saya peduli. Yang kalau kanon katanya orang Batak itu kalau tidak dikasih anak bisa kawin, budayanya seperti itu supaya dapat anak. Tapi saya tidak, saya buktikan saya tetap poin yang pertama tadi berkomunikasi, ya peduli kepada istri saya, apa yang jadi berkat saya juga berkat dia. Dulu saya ada kesempatan pergi bermain, mohon maaf ini kesaksian saja, dulu saudara tahun 2015 pergi ada kesempatan main ke Singapura, istri saya ajak, kita saling peduli saudara. Sehingga kita anggap istri itu ya cuma di rumah saja. Teman saya bilang gini, kalau ada satu acara-acara khusus, kamu istrimu tuh jangan hanya berdoa aja kau suruh. Ajak dong menikmati berkat Tuhan juga. Ada waktu seminar, ada waktu kunjungan. Benar, saudara. Itu bukti kepedulian. Nah, disitulah saudara kami melihat pemulihan terjadi dalam rumah tangga kami. Sehingga dalam pergumulan kami, Tuhan anugerahkan berkat. Kami dianugerahkan keturunan. Karena apa? Karena komunikasi yang benar-benar dengan Tuhan itu kita matching, tersambung dengan Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita beribadah bukannya sekedar, tapi benar-benar sampai Tuhan kita rasakan dalam hidup kita. Sebagaimana orang buta ini dijamah Tuhan, berbicara dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Dia mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama tadi adalah kita peduli kepada sesama atau bekerja sama. Yang kedua, berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan. Yang ketiga, kita melihat ayat yang ke-23 dan 26. Satu poin lagi. Apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus di Bethsaida
sehingga Bethsaida ini dipulihkan dan diberkati Tuhan bagaikan hidup kita. Perhatikan ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-26. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Catat, keluar kampung. Ya. Lalu kita melihat lagi pada ayat yang ke-26, ayat yang ke-26 dikatakan, sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Wah, saudara, ini dahsyat ini. Saya ini kok kenapa Tuhan ini larang ke kampung? Setelah mengalami mujizat Tuhan, jangan ke kampung. Kalau ada orang kampung kan kasihan mendengarkannya kan. Diskriminasi Tuhan ini. Ya, mohon maaf ini bukan berbicara tentang lokasi. Mungkin ada di kita di sini orang kampung, saudara. Kita semua wong deso, ya kan, ala terbelakang semua wong deso, orang deso. Tapi kalau kita mengerti tentang arti kampung, orang bilang kampungan lu. Karena apa? Kadangkala paradigmanya itu belum nyambung, saudara, belum modern. Ya, ada orang bilang pelebecap kampung. Karena dia sukanya saudara punya pacar sana, punya pacar sini. Ya kan? Belum takut akan Tuhan. Kampung ini berbicara tentang satu kehidupan yang belum mengalami kemajuan. Itu namanya kampung, saudara. Ya, di Jakarta mungkin ada kampung Betawi. Pasti kehidupan di sana, saudara, tidak seperti di Jalan Sudirman, toh. Ada gedung-gedung mewah, pasti di sana ada rumah-rumah yang bentuk gubuk-gubuk. Ya, masih terikat dengan budaya-budaya lama. Kategorinya juga saudara masih primitif di sana ada. Saya saudara pernah ke Baduy, saudara. Baduy dalam, saya lupa itu di apa persis kampungnya itu. Saya jalan saudara 4 jam itu saudara dari Cibolager itu masuknya. Itu sudah dapat, saya sudah ke situ. Ya saudara memang benar-benar semua dari bambu. Tempat minum pun sudah dari bambu. Tidak boleh pakai yang namanya ada gelas yang ada keping seperti ini, mohon maaf, seperti ini tidak ada. Harus kampung, saudara, harus ya model kampung semua. Ya. Jadi saudara artinya apa? Masih keterikatan dengan kehidupan yang lama. Jadi kalau kita mengalami pemulihan dan keberkatan daripada Tuhan, mari kita meninggalkan gaya kampungan, gaya hidup lama. Amin. Haleluya. Ini sudah perlu kita taruh di kita. Makanya kita punya lagu. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku. Kita jangan suka lagu. Aku masih seperti yang dulu. Ya. Harus berubah, saudara. Alkitab berkata dalam kitab Roma, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengerti kehendak Allah mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kita kan susah mengalami pemulihan keberkatan daripada Tuhan kalau kita tidak berubah. Mindset kita berubah, pola pikir kita berubah, hidup kita dirubah oleh karena kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya sore hari ini, Bapak Saudara, dalam Alkitab 2 Korintus pasal 15 ayat 7 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu apa pergumulan kita semua. Tentu kita rindu pemulihan dan keberkatan daripada Tuhan. Belajarlah dari Bethsaida. Sekali lagi 3 hal, kesimpulannya. Kalau mau dipulihkan dan diberkati Tuhan, adalah kita harus peduli kepada orang sekitar kita. Yang kedua, kita harus berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Yang ketiga, tinggalkan gaya hidup lama. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, sehingga waktu Tuhan datang dia berkata, marilah hambaku yang setia, tinggal bersama dengan Bapa di dalam kekekalan yang indah dan mulia. Amin. Tuhan kiranya menolong memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kami belajar dari kehidupan orang-orang yang ada di Bethsaida. Awalnya Tuhan cekam, awalnya Tuhan benci, awalnya Tuhan kutuki. Tetapi oleh karena ada terjadi pemulihan di dalam kehidupan di Bethsaida, mereka menjadi orang yang peduli karena ada kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mereka berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Bahkan mereka juga menanggalkan gaya hidup mereka yang lama. Tuhan tolong Bapak. Hal yang sama pun kami mau alami di dalam Tuhan. Biarlah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman, kami terus dipulihkan dan diberkati Tuhan. Apapun pergumulan kami, Engkau sumber jawaban. Tuhan jamah kami Bapa. Di antara kami atau keluarga kami yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Menghadapi masalah berikan jalan keluar. Yang bergumul Engkau sumber jawaban. Tuhanlah penolong kami. Kami percaya berkat-Mu tercurah atas hidup kami semua. Berkati terus pemilih ministry Tuhan. Walaupun melalui ibadah Jumat, Tuhan hadir. Tuhan hadir di setiap hidup kami. Dimanapun berada Tuhan. Berkati juga pelayanan kami hamba-hamba-Mu. Berkati usaha pekerjaan jemaat-jemaat-Mu. Biarlah mengalami berkat Tuhan dengan berlimpah. Inilah doa kami Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima firman-Mu, terima mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Serahkan kepada yang bertugas. Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk kabarnya Pendeta Mana Nuta Barat ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Memang kita hidup itu harus dipulihkan ya, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan ya. Jadi jangan, maaf kata ya, jangan maunya kita, tapi maunya Tuhan seperti apa ya. Karena hidup manusia ini, maaf kata ya, kalau tidak diatur oleh Tuhan, kita bisa hidupnya sembarangan ya. Tidak tahu apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya pegang selalu di Yeremia 7 ayat 3 ya. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam baik tubuh kita, yaitu Roh Kudus ya, yang sebagai penolong buat setiap kita ya. Memang poin yang pertama itu luar biasa ya. Kita harus peduli dengan sesama kita ya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita ya, kita harus peduli di dalam firman Tuhan. Jika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Jika aku lapar, kau memberi aku makanan. Jika aku haus, kau memberi aku minum. Itu satu perintah ya. Karena kita harus saling bisa tolong-menolong ya. Menjadi berkat untuk mereka yang kekurangan, mereka yang sangat membutuhkan. Dan yang kedua, itu dikatakan kita harus memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa ya. Karena juga diselingi juga dengan baca Alkitab ya, karena firman Tuhan itu yang bisa menuntun setiap hidup kita ya. Kalau kita merenungkan pagi, siang, dan malam, firman Tuhan itu dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambat dan siap untuk bertumbuh dan berbuah ya. Kita harus seperti apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, kita harus tanggalkan manusia lama kita. Nah ini yang sangat sulit ya. Kadang-kadang jujur ya, dulu kita kan paling suka ya bermain-main dengan dosa ya. Jatuh lagi, sengaja jatuh lagi. Nah ini yang repot ya. Tapi saya percaya di family nggak ada yang seperti itu, amin. Ya, kita harus, karena di firman Tuhan itu 2 Korintus 15 ayat 7 ya, saya itu selalu pegang itu firman Tuhan. Kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, jadi kita harus benar-benar jadi ciptaan baru ya. Jadi jangan lagi kita menjadi hamba dosa. Ya, kita harus bersihkan itu hari demi hari. Memang nggak mudah, tapi kita harus berani melakukan apa yang Tuhan mau ya, menjadi orang benar. Kalau orang benar itu pasti baik hidupnya. Tapi kalau orang baik itu belum tentu benar hidupnya. Ya, terima kasih untuk hambanya.
Pendeta Manahan Huta Barat yang sudah luar biasa memberkati kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Amin. Silakan Pak Derison, satu lagu sebelum kita masuk di dalam doa syafaat. Bu Messi. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Manahan Huta Barat. Dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat dipimpin oleh Ibu Pendeta Messi, dan juga nanti kita lanjutkan dengan bincang-bincang. Sekarang kita sebelum doa syafaat, kita angkat pujian buat Tuhan. Kita percaya dengan firman-Nya bahwa hidup kita dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang bisa disalahkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Mari kita mau bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk sore menjelang malam ini. Kalau kami Tuhan masih berikan kesempatan bisa beribadah sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami boleh melihat kasih Tuhan dalam hidup kami luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang mengingatkan kami Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami dipulihkan dan diberkati. Kami percaya waktu kami dipulihkan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan Tuhan curahkan dalam hidup kami. Dan kami percaya waktu kami dipulihkan, kami diberkati, kami boleh memperhatikan satu dengan yang lain Tuhan. Karena firman-Mu berkata kami adalah tubuh Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kami saling menolong, saling memberkati, saling menguatkan, saling menghibur. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami saling memperhatikan, saling menolong, menghibur, maka di situ ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kami. Dan teman-teman kami yang ada di family ministry ini juga Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Manahan Huta Barat Tuhan. Pakai hamba-Mu dimanapun Tuhan utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan lengkapi dia dengan kuasa-Mu, dengan urapan Tuhan, hikmat Tuhan,
supaya dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terlebih berikan kesehatan Tuhan kepada Bapak Manahan Huta Barat Tuhan, dan kami percaya rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati istri dan anak-anaknya dengan berkat Tuhan, memberkati pelayanannya ya Tuhan, dan kami percaya banyak Tuhan jiwa akan dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Komingguan Tuhan sebagai gembala FM Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bukan satu kebetulan Tuhan Engkau mengangkat Pak Komingguan Tuhan sebagai gembala di FM ini Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana dan kami percaya Tuhan juga melengkapi. Tuhan urapi ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Bapa, supaya dia boleh membawa FM ini Tuhan lebih dekat dan lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh lebih Tuhan Yesus berkomunikasi kepada Tuhan. Kami banyak membaca firman-Mu, kami banyak mendengarkan firman-Mu Tuhan, melalui ibadah-ibadah setiap hari Tuhan, yang ada di FM ini ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan Pak Komingguan Tuhan. Berkati istri, anak, cucu mantunya dengan berkat Tuhan, berkati pelayanannya ya Tuhan, supaya apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami punya Tuhan yang baik dan luar biasa. Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup Pak Hendra, tapi rancangan-Mu itu damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Dengan Tuhan Yesus dia mengalami stroke yang kedua, dia boleh melihat mujizat Tuhan terus terjadi Tuhan, dan melalui kehidupannya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan pemulihan terjadi Tuhan pada sore hari ini di dalam nama Yesus. Karena firman-Mu berkata, apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Pada sore ini kami sehati Tuhan, kami lepaskan kesembuhan untuk Pak Hendra di dalam nama Yesus. Kami percaya organ tubuh yang Tuhan berikan itu sempurna adanya, dan kami percaya ya Tuhan, kami tidak bimbang, tapi kami akan melihat kuasa Tuhan terjadi buat Pak Hendra ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan damai sejahtera sukacita untuk Pak Hendra, untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Kami berdoa buat istri dan anak cucu mantunya, Tuhan juga memberkati. Anaknya juga Tuhan yang belum punya anak, kami percaya firman-Mu berkata, beranak cucu penuhilah bumi, dan kami percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Kami percaya tahun ini anaknya Pak Hendra akan melahirkan seorang anak Tuhan, dan biar Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kalau Tuhan tolong Pak Menahan Tuhan, kami percaya anaknya Pak Hendra juga Tuhan tolong ya Tuhan, bukakan kandungannya ya Bapa, dan kami percaya benih ilahi itu Tuhan akan berikan ya Tuhan, dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memberkati setiap hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada sore ini Tuhan, memberkati Pak Dirikson ya Tuhan, apapun yang menjadi masalah pergumulannya Tuhan, Engkau yang lebih mengenal dia, dan kami percaya kami punya Tuhan yang besar dan ajaib, Tuhan yang dapat melakukan segala perkara. Karena firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah kami dengar dan lihat, Tuhan akan berikan kepada Pak Dirikson Tuhan, buat jemaatnya ya Tuhan, pelayanannya Tuhan, memberkati ya Tuhan, berkati anaknya, kedua anaknya dan istrinya Tuhan, dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memberkati juga Pak Joni ya Tuhan, yang juga setia Tuhan Yesus melayani di FM ini. Kami percaya Tuhan, jerih payah Pak Joni dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, istri dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Apapun jadi kebutuhan Pak Joni, kami percaya Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada ya Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak
Tuhan Yesus, Nicholas, Tuhan juga memberkati yang juga sudah menolong FM ya Tuhan, memperhatikan satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan, kami mau lakukan itu seperti untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami di dalam apapun yang kami kerjakan, di dalam pelayanan FM ini ya Tuhan. Biar semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati kami semua yang ada di family ministry ini Tuhan. Tuhan Yesus, apapun jadi kebutuhan kami, Tuhan yang mencukupkan segalanya. Kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami yang susah, Tuhan hiburkan. Kami yang dalam kekurangan, Tuhan memberkati kami. Kami yang punya masalah dan pergumulan, Tuhan beri jalan keluar ya Tuhan. Kami yang sakit, firman berkata, oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah disembuhkan. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang kami perkatakan, Sinyalnya hilang. Nggak ada suaranya, Bu Messi. Ya, mental. Tidak ada suaranya. Disambung, Bu Grace, boleh disambung, Bu Grace? Ya, sambung Bu Grace. Ibu Messi sudah terpental. Udah kali. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore hari ini Bapak. Engkau mendengar doa dari kami semua di keluarga besar Family Ministry ini. Tuhan Yesus, sungguh kami berbahagia pada sore hari ini. Tuhan Yesus, biarlah boleh menjadi berkat bagi kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pulihkan semua Tuhan, kami yang ada pada sore hari ini Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami yang sementara di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kami semua yang sudah diberkati pada sore hari ini dengan firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman ini tidak akan kembali sia-sia, tetapi firman ini menguasai kehidupan kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, kami boleh hidup saling menolong, kami boleh berkomunikasi satu dengan yang lain, Tuhan Yesus, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuat kuasa Roh-Mu, Tuhan Yesus, kami mau maju, kami tidak melihat lagi ke belakang, meninggalkan hidup yang lama, dan kami masuk dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu di hari ini Tuhan. Bahkan esok hari, Tuhan berkati setiap hamba-hamba, gereja-gereja Tuhan berkati. Agar kuasa-Mu nyata, khususnya juga bagi pemerintahan Indonesia saat ini Tuhan. Apa yang akan mereka perbuat, mereka boleh merancangkan segala yang baik, yang jahat, tapi kami percaya rencana Tuhan yang jadi, khususnya bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan roh takut akan Tuhan bagi pemimpin kami Tuhan. Dari Bapak Presiden, dengan para menteri maupun aparat keamanan. Tuhan letakkan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan pemimpin-pemimpin kami, dan jadikan kami anak-anak-Mu, khususnya mereka yang duduk dalam pemerintahan, untuk menjadi tiang doa bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami serahkan juga para dokter, perawat, maupun para pasien yang saat ini berjuang Tuhan.
dokter-dokter Tuhan berikan hikmat agar mereka dapat merawat dengan hati juga seorang hamba maupun para perawat dan pasien-pasien berjuang Tuhan untuk mempertahankan hidup mereka Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bapa di dalam surga, inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau mendengar, Engkau menyambut doa kami pada sore hari ini. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah bertugas pada sore hari ini Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan syukur kami pada sore hari ini. Dan kami akan berpisah, Tuhan akan memberkati kami dengan berkat-Nya. Haleluya. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan kami sekeluarga. Dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati pekerjaan kami. Dan kiranya juga Tuhan memberkati keluarga kami, keluar masuknya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami, sampai Tuhan panggil setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita sepakat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Amin. bincang-bincang, Pendeta Derikson. Maaf Pak, tadi kelempar. Iya, Bu Messi. Ya, Bu Messi, udah diganti. Udah dilanjutkan tadi. Udah sampai doanya udah dikabulkan Tuhan, Bu Messi, doanya. Saya udah diberkati kok. Amin. Ibu doakan saya tadi. Iya. Soalnya tadi sebelum Ibu Messi berdoa, kopi belum datang. Ini langsung datang kopi, berarti udah dijawab doa kita. Haleluya. Haleluya. Jadi terima kasih Pak Pendeta Manahuta Barat, katanya kita santai-santai saja, kita bahas firman Tuhan, tapi kita diberkati oleh firman Tuhan pada saat hari ini, sungguh luar biasa. Tapi saya juga jadinya tersinggung karena apa? Karena ini juga yang menjadi masalah utama di dalam zaman milenial ini. Jadi kalau saya ngambil, jadi judulnya krisis kepedulian, krisis komunikasi, dan krisis upgrade diri kan gitu. Sementara di zaman di Bethsaida ini orang buta ini malah di sini orang masih peduli. Di zaman milenial ini sebagai pembukaan kita sama-sama mengetahui bagaimana orang-orang gila YouTube ya, vlogger-vlogger ya. Kalau ada yang kecelakaan di jalan belum tentu kita mengangkat padahal orangnya masih bernapas. Buru-buru ngambil HP, ada yang telepon polisi. Karena kalau saya pegang nanti jadi saksi bolak-balik dipanggil kalau orangnya mati. Kemudian takut menanggung resiko. Kalau orang ini malah mereka kata Pak Pendeta Barat tadi kita baca, mereka yang memohon kepada Yesus supaya menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Ya, kepedulian yang sungguh luar biasa. Tapi kalau kita lihat sekarang malah ada yang memanfaatkan yang kecelakaan itu sebagai YouTube. Dia videokan baru dia buat berita terjadi kecelakaan di jalan ini pada jam sekian hari ini, kemudian besoknya didengarnya udah meninggal, disambung lagi ternyata yang kecelakaan kemarin meninggal dunia di depan matanya. Kenapa nggak diangkat gitu loh? Kemudian yang kedua, krisis komunikasi ya. Krisis komunikasi, bagaimana kita kadang-kadang satu rumah seperti kata Pak Pendeta Huta Barat juga saya terapkan di gereja. Ya sebelumnya sudah saya sampaikan, kalau di gereja tempat saya, mohon maaf kalau Bapak Ibu datang, jangan salahkan kalau asernya, penerima tamunya menyita dengan hormat HP-nya supaya diletakkan, jangan supaya bawa Alkitab saja gitu. Kalaupun nggak bawa Alkitab, pakai Infokus saja gitu. Jadi karena memang saya juga selaku pendeta seringkali mengambil referensi dari HP, malah tergoda karena langsung berita WA itu
Apalagi kalau berita duka, telah meninggal dunia, berita duka cita katanya. Jadi kita sempat berhenti berkhotbahnya mau melihat siapa yang meninggal. Memang krisis komunikasi gini memang sungguh-sungguh ya. Karena satu keluarga aja bisa satu rumah tapi nggak ngomong. Pak Utara Barat katanya tadi mau berulang tahun ke 49. Sama umur kita, Pak. Saya juga 49. Kita ingat masa kecil kita itu makan itu bersama sama orang tua. Ya kalau sekarang makan main HP, ya satu rumah tapi nggak ada komunikasi gitu loh. Nggak ada komunikasi. Bahkan dari kamar ke kamar pun sekarang orang udah telepon-teleponan gitu. Nggak tatap muka. Malas ini. Jadi udah krisis komunikasi. Kemudian mengupgrade diri kita ya supaya meninggalkan gaya hidup yang lama. Kalau kami orang Batak, Pak, kalau mingguan dulu, kalau berbesan, inang bau yang namanya, itu nggak boleh dipegang sembarangan. Jadi kalau tenggelam inang baunya gitu, besannya, itu lebih bagus dipanggil orang kampung untuk menyelamatkan. Padahal orangnya udah tenggelam. Padahal dia sendiri bisa menyelamatkan. Itu kan harus kita rubah paradigma tersebut. Nah, itu pembukaan dari saya. Ya silakan teman-teman untuk menanggapi dan mungkin ada pertanyaan kepada hambanya yang kesaksian namanya tadi Bapak yang sungguh luar biasa bahwa Pendeta Manaut Barat juga mengajar di STT yang ada di Salatiga. Ya silakan. Yang pertama saya persilakan kepada Ibu Lydia. Ibu Lydia biasanya ini ada pelayanan. Ibu Lydia, shalom Bu Lydia. Ibu Lydia. Shalom Bu Lydia. Ya. Ya, belakangan Pak. Oh, belakangan. Oke. Pak Yohanes Subarmo katanya tadi ada mau ini menjemput anak. Silakan Pak Yohanes. Shalom Pak Yohanes. Lewat dulu, Pak. Oh, lewat dulu. Terima kasih. Ya, silakan Bu Adeline. Bu Adeline banyak ini pertanyaannya ini. Silakan Bu. Terima kasih Pak Derikson. Ya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Huta Barat. Temanya tentang hidup yang dipulihkan dan diberkati Tuhan. Semuanya juga pengen hidup dipulihkan ya Pak. Contohnya pribadi saya juga pengen dipulihkan gitu. Biarlah lewat firman yang barusan boleh membuat kita semakin mengerti bahwa hanya Tuhan yang mampu memulihkan kita dan hanya Tuhan juga yang sanggup memberkati kita. Aja Bapak terus semangat biar kiranya lewat firman yang Bapak taburkan banyak telinga yang benar-benar membuka dan hati yang mau dibentuk seperti saya. Terus Pak, Tuhan akan memakai Bapak Huta Barat lebih luar biasa. Shalom Bapak, sehat selalu. Terima kasih Pak Derikson. Ya, terima kasih Bu Adeline, supaya usahanya lancar terus ya. Tak kapan saya bisa ke sana menikmati kebabnya. Mudah-mudahan ada waktu ya. Silakan kepada hambanya Bapak Anpal. Silakan Pak Anpal. Shalom Pak Anpal. Salam, terima kasih. Ya, salam. Bisa didengar, Pak? Yes, jelas Pak. Ya, terima kasih buat hambanya Bapak Huta Barat yang sudah memberikan pencerahan firman Tuhan malam hari ini di Bali dan malam ini, Pak. Ada sangat memberkati sekali dan ada kalimat yang terakhir ini di Markus 8 ayat 26. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Tadi sudah dijelaskan, tapi saya masih kurang ngeh ya. Mungkin bisa lebih jelas lagi ya. Jadi apa maksudnya? Jangan masuk ke kampung gitu. Ini hanya 3-4 kata saja ya. Jangan masuk ke kampung. Jadi menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata jangan masuk ke kampung ya. Jadi sebenarnya maksudnya
lewat kampung itu bagaimana? Karena di kampung itu kan banyak orang. Kalau banyak orang, otomatis banyak orang yang tahu bahwa Yesus, bahwa orang yang buta ini mengalami kesembuhan, gitu, mengalami kesembuhan dan dipulihkan, dan orang ini tidak akan berdiam diri, pasti dia akan bercerita, dan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, otomatis ya, banyak jiwa-jiwa yang mendengar kuasa Yesus. Tapi juga ada beberapa memang ayat yang mengatakan ketika Yesus menyatakan kesembuhan kepada seseorang, Yesus mewanti-wanti, jangan sampaikan kepada orang. Sering terjadi itu ya. Jadi jangan menceritakan akan kejadian ini itu. Jadi sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi? Itu saja. Terima kasih Pak Pendeta. Baik. Terima kasih buat Bapak Anpal buat responnya atas firman Tuhan yang telah kami beritakan. Jadi kita kalau belajar ilmu berkhotbah itu ada namanya ilmu alegoris, ya, dirohanikan, atau kita mengambil arti dari satu kata di dalam Alkitab tersebut, itu namanya ilmu berkhotbah. Nah, tadi sampaikan bahwa seseorang seperti Betseda atau kita bisa mengalami pemulihan dan berkat Tuhan itu, di sini Yesus menyampaikan jangan masuk kampung. Tentu berbicara tentang kampung tadi itu adalah satu kehidupan yang ya masih lama. Ya, konotasinya seperti itu, Pak. Namanya kampung ini kan berbicara tentang kehidupan yang di dalamnya itu belum ada satu perubahan yang signifikan. Ya, walaupun mungkin saya pun dulu orang kampung. Tapi pasti beda paradigma orang kampung dengan yang sudah keluar dari kampung, katakanlah masuk ke kota, itu beda. Seperti saya bikin contoh tadi bahwa saya pernah ke Baduy. Ini kan masih kampungan banget ini, Baduy ini. Dan memang di sana masih keterikatan dengan mistiknya sangat tinggi. Saya bikin juga contoh tadi di Jakarta mungkin ada namanya Kampung Betawi. Tapi pasti suasana di situ ya model kampungan benar gitu. Pasti di sana kita tidak temukan semewah bangunan yang ada di Jalan Sudirman. Artinya kita ngambil suatu pengertian kenapa Tuhan bilang jangan masuk kampung, ini alegorisnya, supaya jangan kembali kepada gaya kehidupan yang lama. Begitu loh Pak, itu alegoris. Iya. Jadi Amin. kita pun kalau mau mengalami mujizat Tuhan, kalau mengalami pemulihan Tuhan, Alkitab berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Baik, terima kasih ya, jelas sekali ya. Tapi sebaliknya Pak ya, maaf ya, kalau banyak orang kampung yang tahu bahwa orang ini dipulihkan, disembuhkan, berarti pemberitaan tentang Injil akan lebih luas, bukankah begitu sebaliknya? Ya, kira-kira bagaimana Pak menurut pandangan Pak Pendeta? Ya semuanya sih Pak bisa terjadi Pak. Hanya kan kita mengambil pelajaran ini bahwa Tuhan perintahkan jangan masuk kampung. Ini kita ambil pengertiannya gitu loh. Iya, baik, terima kasih. Selamat, salam semuanya. Salam. Jadi gitu Pak. Tentu ya memang lebih banyak nanti orang, tapi kan kita mengambil poinnya gitu untuk kehidupan